Shalom. Haleluya. Haleluya. Puji nama Tuhan. Ada berkat keselamatan bagi kita sekalian. Dan hari ini kita bisa memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kita akan menaikkan pujian, Aku mengasihi Engkau Yesus. Haleluya. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwamu. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan. Engkau tahu hatiku. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Mari kita bersama tunduk kepala kita, siapkan hati kita. Haleluya. 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 Inilah kerinduan kami Tuhan, untuk dapat mempersembahkan tubuh kami yang hidup, yang kudus dan berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Terlebih Tuhan, urapi kami dengan kuat kuasa firman-Mu, karena hanya firman-Mu satu-satunya kebutuhan hidup kami, untuk berjalan sesuai dengan kehendak-Mu Tuhan, agar kami ada sukacita, ada berkat, ada damai sejahtera, dan ada mukjizat karena firman-Mu Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan, pada sore hari ini Tuhan, kami untuk mempersiapkan puji-pujian, agar segala pujian dan kemuliaan hanya layak bagi Engkau Tuhan yang ada di surga. Sehingga selama kebaktian pendalaman Alkitab ini Tuhan, kami merasakan ada berkat, ada sukacita yang mengalir dalam kehidupan kami. Nama-Mu saja yang dipermuliakan Tuhan. Terima kasih Kau memberkati setiap pribadi hamba-Mu yang Kau tetapkan sebagai pelayan-Mu di tempat ini Tuhan, agar berkat mengalir dalam kehidupan kami, dan kami dikuasai oleh Roh Kudus-Mu, sehingga roh jahat, roh setan tidak berkuasa lagi bagi kami, tapi Roh Kudus-Mu mengurapi kami sekalian. Terima kasih Tuhan. Kami akan awali ibadah pada sore hari ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya.
Amin. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, marilah kita gunakan kesempatan yang indah ini untuk mencari berkat keselamatan. Karena hanya Dialah Tuhan Yesus Kristus yang mampu untuk menyediakan keselamatan bagi kita sekalian. Amen. Puji nama Tuhan. Hari ini ada keselamatan. Hari ini ku terima Yesus sebagai kepala bagiku. Dia beri firman yang penuh kuasa, menjadi kekuatan selalu. Ayat yang kedua. Dalam skala beban hidupku, ku serahkan pada Yesus. Dia sendiri menyelamatkanku dan beri pertolongan ajar. Ku berserah, ku berserah, pada Yesus mempelaiku. Ku yakini hari ini ada berkat keselamatan bagiku. Ku berserah, ku berserah, ku berserah pada Yesus mempelaiku. Ku yakini hari ini ada berkat keselamatan bagiku. Kita ulang dari atas sekali lagi. Kita yakin bahwa hari ini ada keselamatan. Hari ini ku terima Yesus sebagai kepala bagiku. Dia beri firman yang penuh kuasa, menjadi kekuatan selalu. Ayat yang kedua. Dalam skala beban hidupku, ku serahkan pada Yesus. Dia sendiri menyelamatkanku dan beri pertolongan ajar. Dengan yakin ku berserah, ku berserah pada Yesus mempelaiku. Ku yakini hari ini ada berkat keselamatan bagiku. Ku berserah, ku berserah pada Yesus mempelaiku. Ku yakini hari ini ada berkat keselamatan bagiku. Ku yakin hari ini, ku yakini hari ini ada berkat pertolongan, ada berkat pertolongan bagiku, ada berkat kesembuhan, ada berkat kesembuhan bagiku, ada berkat keselamatan, ada berkat keselamatan bagiku. Haleluya, luar biasa.
kasih Tuhan memberkati kita sekalian. Karena hanya Yesus Kristus Juru Selamat kita yang mampu memberikan pertolongan kepada kita sekalian. Oleh sebab itu, sebelum kita masuk dalam firman, mohon kita pada doa kita. Untuk Tuhan Bapa kita memberikan hati yang lemah lembut, sehingga hati lemah lembut mampu untuk menerima berkat sekeras apapun. Firman Tuhan mampu kita cerna. Oleh sebab itu, mari kita akan naikkan pujian, Bapa, lembutkanlah hatiku. Bapa, lembutkanlah hatiku untuk dapat lebih mengasihi-Mu. Bapa, bentuklah diriku untuk dapat menjadi saksi-Mu dan mengerti rencana-Mu di dalam hidupku. Jadikan aku semakin indah di hadapan-Mu. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Katakan dengan iman. Haleluya. Bapa, lembutkanlah hatiku untuk dapat lebih mengasihi-Mu. Bapa, bentuklah diriku untuk dapat menjadi saksi-Mu dan mengerti rencana-Mu di dalam hidupku. Jadikan aku semakin indah di hadapan-Mu. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur, puji syukur hanya bagi Tuhanku. Sekali lagi katakan puji syukur. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih kami sudah memuji, membesarkan nama, mengagungkan Kau di tengah kami. Sekarang kami akan menerima firman-Mu Tuhan. Biarlah Engkau lembutkan hati kami sebagai tanah hati yang baik Tuhan, untuk tempat bertumbuhnya benih firman pengajaran yang benar Tuhan. Oh, sehingga berbuah-buah 100 kali lipat, memberikan kekuatan baru bagi kami. Oh Tuhan, tetap Tuhan mengikut melayani-Mu sampai Engkau datang kembali kedua kali. Tidak berhenti di tengah jalan untuk, oh Tuhan, mengenyangkan kami, memberikan kepuasan, kebahagiaan surga. Sehingga kami hanya mengucap syukur
selalu kepadamu Tuhan. Dan juga untuk menumbuhkan kedewasaan rohani kami, menyucikan kami, mengubahkan kami sampai sempurna seperti Engkau Tuhan. Terima kasih, kami butuh firman-Mu, nyatakan firman pengajaran-Mu di tengah kami sekalian. Dan urapi kami dengan kuat kuasa Roh-Mu yang suci, mulai hamba mampu menyampaikan firman dengan jelas, benar dan murni, sesuai kehendak-Mu dengan kasih sayang-Mu. Biarlah firman-Mu sungguh-sungguh jawaban atas hidup kami, firman-Mu pernyataan kasih-Mu kepada kami. Urapi pula kami semua dimanapun berada Tuhan. Oh, biarlah Engkau urapi kami dengan urapan yang sama, mampu mendengar, mengerti, percaya, yakin akan firman, bahkan mampu mempraktikkan firman-Mu dalam setiap hidup kami. Sehingga sungguh nyata saat ini firman dan perjamuan suci adalah jamahan tangan Tuhan atas hidup kami. Engkau mampu melakukan apa saja, mengubahkan, menolong sampai menyempurnakan kami. Dan kami tidak ragu mengangkat dua tangan kami kepadamu, hanya menyembah-Mu Tuhan, menyerahkan seluruh hidup kami, keluarga kami, setiap detak jantung kami ke dalam tangan-Mu. Tuhan yang menentukan yang terbaik sampai sempurna. Tuhan tidak pernah meninggalkan kami semua. Terima kasih. Segala kuasa iblis setan mengganggu, merintangi lewat roh ngantuk, roh najis, keras hati, main-main. Kami resati manggil nama untuk usirkan dia, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Segala setan kami perintahkan kamu semua dalam nama Yesus pergi. Darah Yesus yang berkuasa. Tuhan tolong kami, Tuhan berkemurahan bagi kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Silakan duduk kembali. Salam sejahtera dalam kasih sayangnya Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat mendengarkan firman Tuhan. Biarlah kasih Tuhan, bahagia dari Tuhan dilimpahkan di tengah kita sekalian. Kita sudah mendengar, itulah mengapa kita perlu kebaktian pendalaman Alkitab, perjamuan suci. Ya, Tuhan sudah tolong kita semua. Sekarang kita lanjut, kita akan belajar di dalam kitab Wahyu pasal yang ke-14. Kitab Wahyu dalam pasal 14, dalam susunan tabernakel ini menunjuk tentang 7 kali percikan darah di depan tabut perjanjian. 7 kali percikan darah di depan tabut perjanjian. Itu tertulis dalam Imamat pasal 16, hari raya perdamaian atau pelayanan pendamaian. Jadi di Imamat 16 itu Imam Besar Harun 1 kali dalam 1 tahun, 1 kali dalam 1 tahun masuk dalam ruangan Maha Suci. Masuk dalam ruangan Maha Suci, tabernakel, ruangan yang terakhir, dengan membawa dupa, ukupan, dan darah binatang korban. Membawa dupa dan darah untuk mengadakan hari raya pendamaian atau pelayanan pendamaian. Hari raya pendamaian atau pelayanan pendamaian. Bagaimana caranya? Harun harus memercikkan, Imam Besar Harun harus memercikkan darah 2 kali 7 percikan darah. Imam Besar Harun harus memercikkan darah 2 kali 7 percikan darah. Yaitu yang pertama 7 kali percikan darah di atas tabut perjanjian. 7 kali percikan darah di atas tabut perjanjian. Ini sengsara yang dialami oleh Yesus, sengsara daging, termasuk perasaan juga yang dialami oleh Yesus, dialami oleh Yesus. Kemudian kedua, 7 kali percikan darah di depan tabut perjanjian. Ini menunjuk sengsara daging yang harus dialami oleh sidang jemaat. Sengsara daging dari sidang jemaat. Sengsara daging dari sidang jemaat karena Yesus atau bersama Yesus, karena Yesus atau bersama Yesus. Itu percikan darah bagi kita. Atau percikan darah bagi kita itu sengsara daging tadi karena Yesus, sengsara daging perasaan karena Yesus, ya, bersama Yesus, bukan karena lain-lain,
karena Yesus, bersama Yesus, karena ibadah kita sengsara, saudara, ya. Karena kebenaran kita sengsara, ya, tidak salah disalahkan, doa puasa, nah, itu semua percikan darah karena Yesus, bersama Yesus, ya, tanpa dosa. Atau 7 kali percikan darah ini adalah penyucian terakhir bagi gereja Tuhan untuk mencapai kesempurnaan atau kemuliaan seperti Yesus, ya, mempelai wanita surga itu saja. Jadi penyucian terakhir bagi gereja Tuhan, ya, untuk mencapai kesempurnaan atau kemuliaan seperti Yesus. Kita menjadi mempelai wanita surga. Yesus mempelai pria, kita mempelai wanita. Ya, tutup pendamaian itu Yesus mempelai, petinya, tabutnya itu kita mempelai wanita. Yesus mempelai pria, kita mempelai wanita. Yesus mempelai pria, kita mempelai wanita. Ya, baik, Tuhan memberkati. Nah, ini bicara penyucian terakhir. Sebenarnya ada 4 sarana penyucian. Ada 4 sarana penyucian, ya. Ada 4 sarana penyucian. Nomor 1 di 1 Yohanes 1 ayat 7 dan ayat 9. 1 Yohanes 1 ayat 7 dan 9, ya. Tetapi jika kita hidup di dalam terang, sama seperti Dia ada di dalam terang, maka kita beroleh persekutuan seorang dengan yang lain, dan darah Yesus anaknya itu menyucikan kita daripada segala dosa. Darah Yesus menyucikan kita dari segala dosa. Ayat 9, jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Jadi ada 4 sarana penyucian. Nomor 1 jelas darah Yesus. Darah Yesus ini untuk darah Yesus untuk menyucikan dosa-dosa masa lalu, masa lampau. Dosa-dosa masa lampau. Atau sama dengan dosa-dosa yang sudah terlanjur kita lakukan, kita katakan, kita pikirkan, sudah lewat, sudah masa lalu. Nah, harus disucikan. Apa yang bisa menyucikan? Darah Yesus. Nah, kalau di tabernakel ini halaman, kalau di tabernakel itu halaman, ada darah, ada mezbah bakaran, itu darah, ya, halaman. Jadi menyucikan dosa masa lalu. Bagaimana caranya? Sudah terlanjur berbuat dosa, berkata dosa, berpikir dosa, loh kok bisa disucikan? Bagaimana caranya? Saya mengaku dosa. Caranya lewat mengaku dosa kepada Tuhan vertikal, kepada sesama horizontal. Mengaku dosa kepada Tuhan sesama kayu salib, saya mengaku dosa kepada Tuhan sesama dengan sejujur-jujurnya. Maka darah Yesus aktif untuk pertama mengampuni segala dosa kita. Mengampuni segala dosa kita. Sama dengan menutupi dosa sampai tidak ada bekasnya lagi. Menutupi dosa sampai tidak ada bekasnya lagi. Seperti kita tidak pernah berbuat dosa itu. Misalnya mencuri, kita mengaku diampuni, ya seperti tidak pernah mencuri. Seperti kita tidak pernah melakukan dosa itu. Ya, nah itu darah Yesus menutupi, mengampuni, menutupi. Tapi sayangnya setelah diampuni berbuat lagi lah, pengampunan batal, tutupnya hilang. Nah, tutup pendamaian, pelayanan pendamaian, tutup pendamaian, hilang tutupnya. Itu ya. Nah, oleh sebab itu masih aktif lagi tadi. Darah Yesus bukan cuma aktif mengampuni di ayat 9, aktif menyucikan kita dari segala dosa. Aktif menyucikan kita dari segala kejahatan dosa. Sama dengan mencabut akar-akar dosa. Nah, kalau akarnya belum dicabut ini berbuat lagi, tumbuh lagi. Kalau rumput tumbuh lagi, makanya dicabut. Menyucikan kita dari segala kejahatan, dari segala dosa. Sama dengan mencabut akar-akar dosa. Saudara, mencabut akar-akar dosa. Sehingga tidak tumbuh lagi, tidak diulangi lagi dosa itu. Tidak diulangi lagi.
Sekalipun ada kesempatan, sekalipun ada keuntungan, tidak mau ulangi lagi. Sekalipun ada ancaman, tidak mau ulangi lagi. Sudah tidak ada akarnya, tidak bisa tumbuh lagi. Mau diapakan? Mau ada keuntungan, ada kesempatan seperti Yusuf dengan istri Potifar. Kesempatan cuma berdua. Ada keuntungan, dia dapat uang, dapat kedudukan, tidak mau. Ada ancaman masuk penjara, tidak mau juga. Tetap tidak mau berbuat dosa. Itu sama dengan mengalami kelepasan dari dosa. Sama dengan membenci dosa. Nah, ini hidup suci. Sehingga kita bisa hidup dalam kesucian. Sehingga kita hidup dalam kesucian. Itu membenci dosa. Kelepasan dari dosa. Membenci dosa sama dengan kita hidup di dalam kesucian. Kita hidup dalam kesucian. Nah, kalau hidup dalam kesucian, tadi saudaraku, dalam terang kesucian, kita hidup dalam terang, ada persekutuan. Kita hidup dalam kesucian sama dengan hidup dalam terang, maka terjadi persekutuan. Kita dengan sesama, kita dengan Tuhan menyatu lagi. Dosa itu memisahkan. Kalau masih ada dosa lalu, terus masa lalu, itu memisahkan kita dengan sesama, dengan Tuhan. Nah, ayo, sudah kita hidup suci, hidup dalam terang, terjadi persekutuan dengan sesama. Nah, dalam nikah suami istri, menyatu, bersekutu. Anak orang tua kakak adik, tidak ada bertengkar, tidak ada ini. Menyatu, persekutuan. Dengan Tuhan kita bersekutu juga. Ya, doa dijawab oleh Tuhan. Nah, itu Tuhan tolong kita semua. Itu yang pertama, penyucian masa lalu. Nah, kedua, penyucian yang kedua, sarana dulu. Itu sarana pertama, darah Yesus untuk penyucian dosa masa lalu. Yang kedua, firman pengajaran yang benar, yang lebih tajam dari pedang bermata dua. Itu sarana kedua untuk penyucian. Firman pengajaran yang lebih tajam, yang benar, yang lebih tajam dari pedang bermata dua. Ibrani, saudara, itu dalam surat Ibrani pasal 4 ayat yang ke-12 itu, Ibrani 4:12, firman yang lebih tajam dari pedang bermata. Sebab firman Allah hidup dan kuat dan lebih tajam daripada pedang bermata dua manapun. Ia menusuk amat dalam sampai memisahkan jiwa roh, sendi dan sumsum. Ia sanggup membedakan pertimbangan dan pikiran hati kita. Nah, ini firman yang lebih tajam dari pedang bermata. Ibrani dulu ya, dibaca Ibrani 4 ayat 12. Firman pengajaran yang benar yang lebih tajam dari pedang bermata dua. Ini untuk menyucikan dosa-dosa masa sekarang. Untuk menyucikan dosa-dosa masa sekarang. Masa sekarang. Pedang firman. Ya, meja roti sajian itu firman pengajaran. Itu ruangan suci, ya. Ruangan suci, firman pengajaran, penyucian masa sekarang, dosa-dosa masa sekarang. Nah, di Yohanes 15 ayat 3, ini tentang penyucian, ya. Yohanes 15 ayat 3, ini pokok anggur yang benar, kita ranting-rantingnya. Yesus pokok anggur yang benar, kita ranting-rantingnya, ya. Kamu memang sudah bersih, suci karena firman yang kukatakan kepadamu. Karena kamu memang sudah bersih atau suci karena firman yang kukatakan kepada. Jadi kita disucikan oleh firman yang dikatakan oleh Yesus. Oleh Yesus sendiri. Dikatakan oleh Yesus sama dengan dibukakan rahasianya. Nah, bagaimana Yesus mengatakan firman? Nah, itu waktu firman dibukakan rahasianya. Yaitu ayat yang satu menerangkan ayat yang lain dalam Alkitab. Ayat yang satu menerangkan ayat yang lain. Itu sama dengan firman pengajaran yang benar. Saya sudah sering terangkan kalau belajar fisika, rumus menerangkan rumus. Itu pelajaran fisika yang benar. Rumus menerangkan rumus, matematika, semua. Tapi kalau firman pengajaran yang benar, ayat menerangkan ayat. Bukan ketawa-ketawa dan bukan. Ayat menerangkan ayat dalam Alkitab. Bukan diterangkan lawaan dan bukan, ayat menerangkan ayat dalam Alkitab. Itu firman pengajaran benar yang lebih tajam dari pedang bermata dua. Kalau dibaca di Wahyu 1 itu dari mulut Yesus keluar sebilah pedang. Nah ini, saudara,
sebilah pedang. Sama firman yang dikatakan dari mulut Yesus, firman yang dikatakan sebilah pedang. Nah, itu firman pengajaran benar yang lebih tajam dari pedang bermata dua, yang menyucikan dosa-dosa masa sekarang, dosa-dosa masa sekarang. Nah ini, jadi yang menjadi pokok, ini cerita pokok anggur yang benar, yang menjadi pokok dalam kehidupan kita, dalam ibadah kita, dalam nikah kita, dalam segala hal adalah firman pengajaran itu pribadi Yesus. Akulah pokok anggur yang benar, yang menjadi pokok dalam kehidupan kita, dalam ibadah pelayanan, dalam nikah, dalam segala hal adalah pribadi Yesus, sama dengan firman pengajaran yang benar, yang lebih tajam dari pedang bermata. Itu pokok kehidupan kita. Nah, kalau kita punya pokok yang benar, pribadi Yesus, bukan manusia, bukan organisasi, bukan organisasi, bukan manusia, bukan kedudukan, bukan keuangan, bukan itu pokok hidup. Pokok hidup pribadi Tuhan. Allah itu ada, pengajaran yang benar sekarang pribadi Yesus. Itu pokok hidupnya. Kalau pokok hidup kita benar pribadi Yesus, maka kita menjadi ranting-ranting yang melekat pada pokok anggur yang benar. Kita menjadi, kalau pokoknya benar, maka kita menjadi ranting-ranting yang melekat pada pokok anggur yang benar, sehingga mengalami pembersihan, penyucian secara teratur, terus menerus. Diguntingi, terus penyucian secara teratur, secara kontinu, secara teratur, terus menerus berkesinambungan, sampai menghasilkan buah manis, sampai kesempurnaan nanti. Nah, itu terus disucikan. Semoga kita bisa mengerti. Tuhan tolong kita semua. Jadi pokok benar, kita menjadi ranting. Sudah, urusan kita cuma makan firman, terima firman, mendengar, mempraktekkan itu, makan firman, ya sudah. Pokok itu yang berusaha semua sampai berbuah manis, sampai takkan kekurangan aku, sampai sempurna, sampai sempurna. Tuhan tolong. Mazmur 119 ayat yang ke-11. Mazmur 119 ayat 11. Ini firman, saudara. Dalam hatiku aku menyimpan janjimu, firmanmu, firman pengajaran yang benar, supaya aku jangan berdosa terhadap engkau. Nah ini penyucian dosa masa sekarang. Mobil mau nabrak ada remnya, tidak jadi nabrak. Lah itu sama. Jadi firman pengajaran benar, firman pengajaran benar adalah rem untuk mencegah kita supaya tidak berbuat dosa. Itu saja, untuk tidak berbuat dosa, mencegah kita untuk tidak berbuat dosa, tidak jatuh dalam dosa, sehingga tetap hidup benar, hidup suci, hidup dalam kesucian. Ada remnya. Itu gunanya kita mendengar firman, punya rem nanti, rem yang kuat, yang pakem, yang pakem sehingga tidak bisa nabrak, tidak bisa berbuat dosa. Semoga kita mengerti. Di ayat 105. Mazmur 119 ayat 100. Ini penyucian masa sekarang. Penyucian masa sekarang. Mazmur 119 ayat yang ke-105. Firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Nah, pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Jelas. Ini kita berjalan di padang gurun. Pada akhir zaman kita mengikut melayani Tuhan itu bagaikan berjalan di padang gurun dunia menuju Kanaan Samawi, Yerusalem baru, negeri perjanjian. Seperti Israel berjalan di padang gurun menuju Kanaan di Timur Tengah dulu. Kita juga berjalan di padang gurun dunia menuju Kanaan Samawi, Yerusalem baru. Yaitu menghadapi kegelapan, sandungan-sandungan di padang pasir. Penyesatan, padang pasir itu susah. Kalau tidak ngerti tersesat kita. Nah, itu yang kita hadapi. Makanya perlu firman pengajaran yang lebih tajam dari pedang bermata dua, itu sama dengan pelita bagi kaki, sama dengan pelita bagi. Artinya,
pelita bagi kami, menerangi perjalanan hidup kita supaya tidak tersandung, dan tidak terjerat, saudara, supaya tidak tersandung, tidak terjerat oleh dosa-dosa, saudara. Nah, itu, saudara, tidak tersandung, tidak terjerat oleh dosa-dosa sampai puncak dosa, bahkan dosa makan minum, merokok, mabuk, gampang terjerat. Seorang hamba Tuhan gampang, saudara. Kemudian juga dosa kawin mengawinkan, dosa percabulan lewat pandangan, saudara, lewat pikiran, lewat perkataan, perbuatan. Nah itu percabulan bisa terjadi, saudara. Dan juga nikah yang salah, kawin campur, bisa terjadi. Pelayan Tuhan gampang sekali ini terjadi. Makanya perlu pengajaran yang benar, pelita bagi jalan, bagi perjalanan hidup di padang pasir, pelita bagi kita, supaya tidak tersandung, terjatuh dalam dosa-dosa sampai puncak dosa. Juga ajaran-ajaran palsu. Nah, jangan terjerat dalam ajaran palsu. Ajaran kawin cerai boleh sekarang, saudara, banyak sekarang, saudara, macam-macam ajaran-ajaran palsu, saudara. Nah, hati-hati, ajaran Babel, kemakmuran, hiburan, dosa-dosa enggak apa-apa. Saudara, mau berkhotbah, istrinya 2 berkhotbah boleh, merokok, main musik boleh, saudara, boleh. Itu ajaran Babel, hanya kemakmuran dan hiburan senantiasa, saudara, tanpa penyucian. Nah itu, ayo jangan terjerat di sana, jangan terjatuh di sana, saudara, merasa ikut Tuhan padahal ikut setan, itu ikut Babel, saudara. Tuhan tolong kita semuanya. Juga selain pelita bagi kaki, firman-Mu adalah pelita terang bagi jalan. Nah, ini suatu terang bagi jalan, memberikan arah perjalanan hidup di padang gurun dunia, memberikan arah yang benar dan pasti. Nah, dalam perjalanan hidup di padang gurun dunia, memberi arah yang benar dan pasti, saudara, yaitu ke arah Kanaan Samawi, Yerusalem baru, kota terang. Tidak ada kegelapan sedikit pun di sana. Nah, Tuhan tolong kita semua. Ya, itulah suatu firman ini rem. Ya, ini penyucian masa kini, masa sekarang. Sudah masa lalu, sudah masa sekarang. Ayo kita disucikan oleh firman pengajaran yang lebih tajam dari pedang pokok hidup kita. Kalau pokok kita betul firman, maka kita ranting pasti disucikan. Kalau pokok tidak benar, wah kita betul-betul ranting yang kering, ya, betul-betul hancur kita, dibakar. Ha, ini pokok, jangan manusia pokok itu. Kita mau ibadah ini pendalaman Alkitab, jangan lihat manusia, lihat pengajaran, lihat Tuhan, pengajarannya benar enggak, ya, itu lihat pengajaran. Mau manusianya itu tua, muda, pandai, bodoh, siapapun dia, asalkan pengajarannya benar, menampilkan pokok anggur yang benar. Di situ kita melekat, pasti disucikan. Sampai berbuah manis, bahkan sampai takkan kekurangan aku sempurna. Tuhan tolong, cepat atau lambat Tuhan akan tolong. Yang penting mari respon, bagaimana tanggapan kita terhadap firman pengajaran yang benar. Bagaimana respon kita? Kalau respon kita positif, saudara, kalau respon positif, dengar-dengaran, mendengar sungguh-sungguh, dengar pasti disucikan. Pasti disucikan. Saudara, hidup dalam kesucian. Tapi kalau respon negatif, saudara, mulai ngomel, mulai menolak pengajaran, pada saat itu kita sudah terjerat dan terjatuh dalam dosa-dosa, dalam ajaran palsu. Itu saat kita ngomel mendengar firman, saudara, respon negatif, ngomel mendengar firman, malah menolak firman pengajaran yang benar. Maaf saudara, dilengkapi. Ngomel terhadap pengajaran yang benar loh, yang benar kita omeli, yang tidak benar kita ketawa-ketawa. Loh, ini bahaya. Ya, menolak pengajaran yang benar. Dari ngomel, kritik, sampai menolak pengajaran benar, itu berarti kita kita sudah terjerat dan terjatuh dalam dosa-dosa, dalam ajaran palsu. Nah, ini kita tidak ada respon lagi, kita tidak ada kekuatan lagi, tidak ada gairah lagi, tidak ada usaha lagi untuk
keluar dari jerat dosa, untuk lepas dari jerat dosa, lepas dari ajaran palsu. Tidak ada usaha kekuatan lagi. Oh, kalau tidak kemurahan Tuhan, betul-betul hilang selamanya. Hilang selamanya. Saja, Tuhan tolong kita semuanya. Ayo, sungguh-sungguh ya, sungguh-sungguh. Nah, Tuhan tolong. Kalau menolak firman sedang terjerat tadi, kalau kita respon negatif, bersungut, menolak firman, pengajaran benar, maka saudara, kita tidak tumbuh rohani. Seperti anak kecil terus rohaninya. Kerohanian seperti anak kecil, tidak bisa tidak mengalami pertumbuhan ke arah kedewasaan rohani. Saudara, tidak bisa menjadi mempelai wanita. Kalau tidak dewasa tidak boleh menikah. Ya, tidak boleh menikah, tidak bisa menjadi mempelai wanita yang sempurna. Efesus 4 ayat 14. Nah, itulah respon negatif. Respon negatif. Ya, mari Efesus pasal 4 ayat yang ke-14. Mari. Sehingga kita bukan lagi anak-anak yang diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran, permainan palsu, oleh permainan palsu manusia, dalam kelicikan mereka yang menyesatkan. Nah, jadi kalau saudara bersungut, ngomel, saudara kritik, menolak pengajaran yang benar, pokok anggur yang benar, maka kita tidak bisa bertumbuh rohani ke arah kedewasaan. Tadi sudah terjerat, terjatuh. Sekarang tidak bisa tumbuh ke arah kedewasaan rohani. Saudara, kita tetap anak kecil. Tingkat rohani seperti anak kecil, kualitas rohani seperti anak kecil, tidak dewasa rohani, tidak bisa menjadi mempelai. Tandanya diombang-ambing. Nah, ini saudara, ini kita diombang-ambing seperti kapal, hidupnya seperti kapal diombang-ambing ombak, badai. Tidak ada arah yang jelas. Kalau kapal diombang-ambing, tadinya arahnya ke kota mana atau ke negara mana. Wah, sudah hilang arah. Kehilangan arah, saudara, sudah kehilangan arah ke arah Yerusalem baru, arah yang kacau sampai tenggelam, sampai tenggelam. Nah, ayo respon. Nah, ini tanggapan terhadap firman, jangan orangnya, firman pengajarannya, tanggapan. Ya, Tuhan tolong kita semuanya. Semoga mengerti. Ini yang kedua, firman pengajaran, masa sekarang, ruangan suci. Masih ada yang ketiga. Ibrani 12 ayat 10, surat Ibrani pasal yang ke-12 ayat yang ke-10. Ibrani 12 ayat yang ke-10. Itu namanya hajaran, ayat yang ke-10. Sebab mereka mendidik kita dalam waktu yang pendek sesuai dengan apa yang mereka anggap baik. Tapi dia, Yesus, menghajar kita untuk kebaikan kita, supaya kita memperoleh bagian dalam kekudusannya, kesucian. Hajaran. Yang ketiga, hajaran. Ini untuk menyucikan dosa kita masa kini juga, masa sekarang sama. Firman dan hajaran dua, itu ruangan suci. Ruangan suci, hajaran. Nah, firman itu meja roti sajian, pedang firman. Firman pengajaran. 6 roti itu ya, sudah diterangkan meja roti, 12 roti dibagi 2, 6. Ya, 12 roti, 6. Itu 66 kitab dalam Alkitab. Firman pengajaran yang benar, yang lebih tajam dari pedang bermata dua. Yang lebih tajam dari pedang bermata dua. Semoga kita ini hajaran, cambuk untuk menyucikan dosa masa sekarang. Hajaran cambuk. Nah, itu. Loh, kenapa terjadi hajaran? Hajaran terjadi kalau kita menolak firman pengajaran benar. Hajaran terjadi kalau kita menolak firman pengajaran benar. Ya, nah, itu daripada tersandung dalam dosa tadi, terjatuh, daripada arahnya kacau, nikahnya tidak tahu arah kemana kacau sampai tenggelam. Karena tidak ada pengajaran, menolak pengajaran yang benar karena manusia, karena uang, karena kedudukan, karena apa aja, menolak, bersungut dan lain sebagainya. Jangan. Nah,
Daripada kita kacau, daripada kita jatuh, tersandung, tenggelam, lebih baik dihajar oleh Tuhan. Masih diberi kesempatan, hajaran Tuhan. Hajaran datang karena kita menolak firman pengajaran benar. Hajaran di segala bidang. Bidang ekonomi, bidang kesehatan, bidang rumah tangga, dihajar, dicambuk oleh Tuhan. Ya. Nah, bagaimana itu bisa terjadi? Sekeras-kerasnya, setajam-tajamnya firman pengajaran yang benar, yang lebih tajam dari pedang bermata dua adalah merupakan tali kasih Allah. Tali kasih Allah untuk menyucikan kehidupan kita, untuk menolong kehidupan kita. Saya ulang, sekeras-kerasnya, setajam-tajamnya firman pengajaran benar yang lebih tajam dari pedang bermata dua adalah merupakan tali kasih, tali cinta Tuhan kepada kita untuk menyucikan kita, saudara, untuk menyucikan kita, jangan terjatuh, jangan tersesat, untuk menolong kita semuanya di padang gurun dunia ini, untuk menolong kita di padang gurun dunia. Nah, kalau ditolak satu kali masih diulangi firman. Kalau ditolak satu kali, talinya ditolak, firman pengajaran masih diulangi, dilempar tali lagi oleh Tuhan. 2 kali ditolak masih diulangi, lempar tali lagi. 3 kali ditolak masih Tuhan melempar tali lagi. Ayo, kamu sudah mau jatuh ke jurang ini, ayo sini, ayo mas. Tapi kalau terus ditolak, maka tali-tali kasih Allah, firman pengajaran yang benar, tali-tali kasih Allah yang kita tolak, dipintal oleh Tuhan, dipintal menjadi cambuk hajaran, menjadi cambuk ajaran. Ini pun masih merupakan cinta Tuhan, kasih Tuhan, belas kasih Tuhan kepada kita, ya, untuk menyucikan, untuk menolong daripada kita jatuh dalam dosa, saudara, hancur dalam dosa, daripada kita arah yang kacau, tenggelam di lautan dunia. Lebih baik dihajar oleh Tuhan. Nah, lebih baik dihajar oleh Tuhan. Semoga kita mengerti supaya kita kembali pada kesucian. Maksud hajaran supaya kembali pada kesucian oleh firman pengajaran yang benar. Kembali pada kesucian, kembali pada pengajaran yang benar. Jangan lihat manusia kecewa, jangan lihat kedudukan, lihat uang kecewa. Lihat Tuhan tidak pernah kecewa selama-lamanya. Tuhan tolong kembali pada penyucian, kembali pada pengajaran yang benar. Ya, maka semua hajaran selesai. Selesai, biarpun orang bilang mustahil itu, tidak mungkin. Tapi kalau kita kembali pada kesucian, kembali pada firman pengajaran benar, semua hajaran selesai, semua masalah diselesaikan oleh Tuhan. Semoga kita bisa mengerti. Nah, Tuhan tolong kita semua. Ini yang ketiga, ya. Yang terakhir, yang keempat, ya, 1 Yohanes 3. 1 Yohanes 3 ayat 2 dan 3 itu yang keempat. Jadi ingat ya, yang pertama darah Yesus, masa lalu, halaman. Yang kedua 3 firman pengajar benar, hajaran, masa sekarang, itu ruangan suci, tetap hidup dalam kesucian. Dan yang keempat ini 1 Yohanes 3 ayat 2 dan 3. Saudara-saudaraku yang kekasih, sekarang kita adalah anak-anak Allah, tapi belum nyata apa keadaan kita kelak. Akan tetapi kita tahu bahwa apabila Kristus menyatakan dirinya, kita akan menjadi sama seperti Dia. Sebab kita akan melihat Dia dalam keadaannya yang sebenarnya. Setiap orang yang menaruh pengharapan itu kepadanya menyucikan diri sama seperti Dia adalah suci. Pengharapan kalau Yesus datang kedua kali. Nah, ini yang menyucikan kita. Yang keempat, pengharapan akan kedatangan Yesus kedua kali. Kita mengharapkan kedatangan Yesus yang kedua kali. Itu kita menyucikan diri sampai suci seperti Yesus suci. Nah, praktiknya apa? Orang yang mengharapkan kedatangan Yesus kedua kali itu praktiknya apa? Praktek punya pengharapan akan kedatangan Yesus kedua kali, atau mengharapkan praktek untuk mengharapkan kedatangan Yesus
yang kedua kali di awan permai. Praktiknya. Yang pertama, Roma 8:25. Surat Roma 8 ayat yang ke-25. Ini praktiknya. Ya, Roma 8 ayat yang ke-25. Tetapi jikalau kita mengharapkan apa yang tidak kita lihat, jikalau kita mengharapkan apa yang tidak kita lihat, termasuk kedatangan Yesus kedua kali, belum kita lihat. Ya, belum kita lihat sampai kita masih mengharap, oh nanti kalau Yesus datang, ya semoga saya diberi panjang umur sampai Tuhan datang. Oh kalau melihat Yesus datang, biarpun yang sudah meninggal pun juga, yang sudah meninggal dunia akan dibangkitkan juga melihat sama. Ya ada yang rindu, ya semoga saya sampai Tuhan datang, boleh, tidak ada masalah. Nah, kita belum lihat itu, lalu apa yang buktinya kita punya pengharapan? Kita mengharapkan itu. Apa buktinya? Tekun. Kita menantikannya dengan tekun. Nah, kita menanti dengan tekun. Nah, ini praktek mengharapkan kedatangan Yesus kedua kali. Praktek. Ya, praktek bahwa kita mengharapkan, punya pengharapan akan kedatangan Yesus kedua kali. Kita tekun, terutama itu ketekunan dalam 3 macam ibadah pokok. Nah, ini ketekunan dalam 3 macam ibadah. Kita tekun dalam ibadah pelayanan, ya sama dengan ketekunan dalam 3 macam ibadah pokok. Ketekunan dalam kandang penggembalaan. Nah itu, saudara, pelita emas, ketekunan dalam kebaktian umum, ibadah raya, saudara. Nah, itu persekutuan dengan Allah Roh Kudus dalam urapan dan karunia Roh Kudus. Itu. Kemudian meja roti sajian seperti sekarang ini, ketekunan dalam kebaktian pendalaman Alkitab dan perjamuan suci, ketekunan dalam kebaktian pendalaman Alkitab dan perjamuan suci, persekutuan dengan anak Allah di dalam firman pengajaran benar dan korban Kristus. Nah, kemudian mezbah dupa emas, ketekunan dalam kebaktian doa penyembahan, persekutuan dengan Allah Bapa di dalam kasih-Nya. Nah, ini semoga kita bisa mengerti. Jadi ini ketekunan dalam 3 macam ibadah pokok. Nah, ketekunan dalam kandang penggembalaan. Ya, semoga kita bisa mengerti. Ini ketekunan. Ini ketekunan. Mengharapkan kedatangan Yesus yang kedua kali. Kita tergembala dengan benar dan baik. Sehingga ya kita tergembala dengan benar baik, selalu berada di ruangan suci, ketekunan dalam 3 macam ibadah, sehingga kita selalu hidup dalam kesucian ya, yang meningkat sampai takkan kekurangan aku. Sampai ya, Tuhan gembalaku, takkan kekurangan aku, sampai takkan kekurangan aku. Nah itu ya, Tuhan tolong kita semua sampai kesempurnaan. Ini ketekunan dalam 3 macam ibadah pokok. Nah itu ya, biar kita, namanya ruangan suci ya, kita hidup dalam kesucian ya, kita hidup dalam kesucian. Nah itu banyak kebutuhan kami di akhir zaman ini. Oh memang, apalagi zaman krisis ini banyak kebutuhan kita, semuanya ini semua diakui. Oh sekarang sulit, sekarang sulit, ini semua sulit semua. Menjelang kedatangan Tuhan ini tambah sulit karena antikris tambah berkuasa. Kekuasaan antikris menjadi lebih besar sampai 100%. Wah ya sudah tidak bisa hidup di dunia kecuali menyembah antikris, sudah tidak bisa, semua dikuasai, tambah sulit. Nah lalu waduh saya harus nambah kerja, nambah ini, jadi tidak bisa lagi ibadah 3 macam. Salah. Justru di dalam kandang penggembalaan, ketekunan itu sudah terkandung semua. Banyak kebutuhan kita tapi terkandung di dalam kandang ini semua. Mari coba saya tunjukkan ayatnya, justru menjelang kedatangan Yesus. Ibrani 10 ayat yang ke-36 mulai. Sebab kamu memerlukan ketekunan. Banyak kebutuhan kita di akhir zaman menjelang kedatangan Yesus kedua kali. Tapi semua sudah tercakup dalam ketekunan, terutama ketekunan dalam 3 macam ibadah pokok. Ketekunan dalam kandang bulan, supaya sesudah kamu melakukan kehendak Allah, kamu memperoleh apa yang dijanjikan itu. Sebab sedikit, bahkan sedikit waktu lagi Ia akan datang dan
sudah akan ada tanpa menangguhkan kedatangannya kedua kali. Loh, inilah pengharapan kedatangan Tuhan. Tekun. Saya ulangi, banyak kebutuhan kita yang bertambah-tambah saudara, pada akhir zaman menjelang kedatangan Yesus, dan semakin sulit untuk meraihnya. Tetapi semua sudah tercakup di dalam, kita sudah menemukan di dalam ketekunan, dalam kandang penggembalaan, dalam sudah kesaksian Daud, takkan kekurangan aku dalam kandang. Semua tercakup di sana. Sampai Tuhan Yesus datang kembali kedua kali. Ayat 38. Tapi orangku yang benar hidup oleh iman. Apabila ia mengundurkan diri, aku tidak berkenan. Jangan mengundurkan diri dari ketekunan dalam kandang penggembalaan. Ketekunan dalam 3 macam ibadah pokok. Oh, kalau mengundurkan diri, aku tidak berkenan. Betul-betul dia harus berhadapan dengan antikris yang berkuasa di bumi 3,5 tahun. Dia harus menghadapi siksaan antikris, aniaya antikris. Nah, kalau bertahan sampai dipancung kepalanya. Nah, tapi kalau kita sudah tekun, semua tercakup dalam ketekunan. Antikris tidak bisa menjamah. Nah, ketekunan 3 macam ibadah itu. Saudara, tubuh jiwa roh kita melekat kepada Allah Tritunggal. 3 macam ibadah itu Allah Tritunggal. Tubuh jiwa kita tubuh jiwa roh melekat pada Allah Tritunggal. Antikris tidak bisa menjamah. Ada jaminan tidak bisa. Tapi kalau mengundurkan diri, kita kesulitan dan kita harus berhadapan dengan antikris. Harus menghadapi siksaan aniaya antikris 3,5 tahun. Kalau kuat dipancung sampai dipancung. Kalau tidak kuat menyembah antikris, menjadi sama dengan antikris, binasa selama. Nah, lebih baik tekun. Itu mengharapkan kedatangan Yesus kedua kali. Itu dorongan tekun. Saya hidup dari iman, dari Tuhan, dari Gembala Agung. Saya yakin. Nah, itu ya, tekun dalam 3 macam ibadah. Tuhan tolong kita semua. Kemudian B, apa praktek mengharapkan kedatangan Yesus kedua kali? Ketekunan, mengharapkan yang tidak dilihat tuh tekun. Kok belum datang ya? Kok belum datang? Tekun terus. Itu. Yang B, nah kita mengalami penyucian terakhir tadi. Suci seperti Yesus. Suci itu penyucian terakhir lewat percikan darah. Nah itu. Mari tadi itu di 1 Yohanes 3 ayat yang ketiga. Nah, setiap orang yang menaruh pengharapan kepadanya menyucikan diri sama seperti dia adalah suci. Nah ini penyucian terakhir. Penyucian supaya kita suci seperti Yesus suci. Sempurna sama mulia dengan dia lewat percikan darah. Nah itu pengharapan tadi. Saya belum sebut ya, yang keempat pengharapan kedatangan itu penyucian masa mendatang. Penyucian dosa masa mendatang. Penyucian masa yang akan datang. Nomor 4. Pengharapan akan kedatangan Yesus kedua kali. Itu sarananya. Sama dengan penyucian, saudara, itu sama dengan penyucian masa yang akan datang. Ruangan maha suci. Mulai dari ruangan suci, tergembala, tekun, sampai percikan darah, ruangan maha suci. Penyucian terakhir, sampai suci seperti Yesus suci, sempurna sama mulia dengan Yesus lewat percikan darah. Itu ruangan maha suci, kesempurnaan. Ruangan maha suci. Bisa ya? Tuhan tolong kita semua. Jadi ulangi, nomor 1, darah Yesus sarananya, itu penyucian masa lalu, halaman tabernakel, kerajaan surga. Nah, sudah masuk surga, halaman. Kemudian 2 dan 3, firman pengajaran yang benar dan hajaran, penyucian masa kini, ruangan suci. Nah, dan yang keempat, pengharapan akan kedatangan Yesus kedua kali. Penyucian masa yang akan datang, ruangan maha suci. Prakteknya apa? Mengharapkan kedatangan, tekun sekarang. Nah, tekun, antikris tidak bisa menjamah. Nah, B, mengalami penyucian terakhir, yaitu penyucian seperti Yesus suci. Penyucian sampai kita suci seperti Yesus suci, sempurna sama mulia dengan Yesus lewat percikan darah. 7 kali percikan darah. Itu 7, angka 7 itu sempurna. 7 kali percikan darah. Ruangan maha suci tadi. Ya, semoga kita bisa mengerti. Tuhan tolong kita semua. 1 Petrus 4
ayat yang ke-12 sampai ini percikan darah. 1 Petrus pasal yang ke-4 ayat 12 sampai 14. Ya, 1 Petrus pasal 4 ayat 12 sampai 14. Saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah kamu heran akan nyala api siksaan. Nah, itu percikan darah. Salib, ujian, ya, itu yang datang kepadamu sebagai ujian. Seolah-olah ada suatu yang luar biasa terjadi atas kamu. Sebaliknya bersukacitalah sesuai dengan bagian yang kamu dapat dalam penderitaan Kristus, supaya kamu juga boleh bergembira dan bersukacita pada waktu Ia menyatakan kemuliaannya. Sempurna mulia. Berbahagialah kamu jika kamu dinista karena nama Kristus, sebab roh kemuliaan roh Allah ada padamu. Oh, puji Tuhan. Ya, semoga kita bisa mengerti ini, saudara. Jadi mengapa Tuhan izinkan percikan darah, kita mengalami percikan darah, sengsara bersama Yesus, sengsara karena Yesus, saudara. Lewat apa saja, lewat ibadah pelayanan, ya, lewat saudara kesulitan ekonomi, mungkin lewat penyakit, lewat apa sih? Lewat ibadah pelayanan, doa puasa, doa semalam suntuk, mungkin. Nah, itu semua. Itu percikan darah. Kenapa kita lewat dicaci maki, tidak salah disalahkan, saudara, difitnah. Nah, itu kenapa itu semua terjadi? Supaya roh kemuliaan ada pada kita. Diam di dalam Roh Kudus, roh kemuliaan ada di balik salib. Di balik salib, percikan darah, di balik ujian ada Shekinah glory. Dulu ketika Harun memercikkan darah terjadi Shekinah glory. Sekarang roh kemuliaan, Roh Kudus menguasai kita. Roh kemuliaan ada di tengah. Roh kemuliaan ada di tengah kita. Ya, semoga kita bisa mengerti. Nah, ini bukan Tuhan mau menghancurkan kita, justru memuliakan kita. Jadi, Om, saya kan sudah tekun, Om. Saya sudah disucikan oleh darah, ngaku dosa, saya ngampuni orang, sudah. Ya, saya sudah tergembala, sudah disucikan, ya. Nah, semua sudah tekun melayani, setia. Loh, kenapa Om saya harus mengalami ekonomi begini, mengalami ini? Saya kan tidak bersalah. Kenapa saya dicaci maki, di PHK sepihak? Saya tidak mau, saya menolak, tidak mau korupsi, dikeluarkan. Loh, kenapa begini? Ya, ini namanya percikan, supaya kita masuk ruangan maha suci, kemuliaan. Ada Roh Kudus, ada roh kemuliaan, kita masuk ke ruangan maha suci. Kalau enggak bisa. Kalau Yesus tidak disalib, tidak bisa dia masuk surga, tidak bisa. Nggak bisa dia masuk ke takhta surga, tidak bisa. Duduk di surga, duduk di sebelah kanan tata Allah, tidak bisa. Harus ada kemuliaan, kesempurnaan lewat percikan darah. Tadi itu, ya, karena kebenaran kita sengsara, karena Yesus, karena ibadah pelayanan, ya, dalam bentuk ekonomi, ya, dalam bentuk penyakit, dalam bentuk apa? Ya, itu percikan darah. Kita tidak salah disalahkan, difitnah dan lain-lain, itu percikan darah. Nah, semuanya supaya kita mengalami Shekinah glory, roh kemuliaan, Roh Kudus menguasai kita semuanya. Ya, itu maksudnya. Nah, ini apa kegunaan roh kemuliaan? Kegunaan Roh Kudus, roh kemuliaan. Ini bagian terakhir. Ya, kegunaan Roh Kudus, roh kemuliaan, Shekinah glory dalam kehidupan kita. Nah, yang pertama itu tadi 1 Petrus 4 ayat 14. Berbahagialah kamu jika kamu dinista karena nama Kristus, sebab roh kemuliaan roh Allah ada. Berbahagia saat dinista, dihina, difitnah, dia bagi apa ini namanya? Pembaharuan, kemuliaan ini. Jadi kegunaan roh kemuliaan, Roh Kudus, Shekinah glory. Roh kemuliaan sanggup memuliakan kita. Bukan tadi fitnah itu kita supaya direndahkan, supaya tidak dianggap, bukan, dimuliakan justru. Tenang saja, dimuliakan. Untuk memuliakan kita, mengubahkan, sama dengan mengubahkan kita dari manusia daging menjadi manusia rohani seperti Yesus. Ah, ini mujizat terbesar. Mujizat terbesar. Dari manusia rohani menjadi manusia sempurna seperti Yesus. Manusia baru, manusia mulia. Seperti ini mujizat terbesar. Apa ini yang diubahkan?
berbahagia saat dinista. Ini namanya kuat teguh hati. Nah, ini yang penting, kuat teguh hati, kuat teguh hati. Ya, tidak kuat teguh hati, ya, tidak kecewa, tidak bersungut, tidak kecewa, tidak ngomel, tidak tinggalkan Tuhan, apapun yang sedang kita hadapi hari-hari. Malah berbahagia, apapun salib yang kita hadapi, malah berbahagia, ya, juga tidak bangga. Saat-saat kita diberkati, dipakai Tuhan tidak bangga, malah saudara bermegah di dalam salib, semua karena salib Tuhan. Nah itu tidak kecewa, tidak bangga, sehingga kita selalu mengucap syukur kepada Tuhan. Ini kuat teguh hati saat menghadapi siksaan, nyala api siksaan. Kita selalu mengucap syukur kepada Tuhan. Tidak kecewa, tidak bangga, selalu mengucap syukur kepada Tuhan. Itu Tuhan tolong kita, ya, tetap setia berkobar dalam ibadah pelayanan kepada Tuhan. Jangan kendor sedikit pun, jangan kendor, tetap setia berkobar dalam ibadah pelayanan kepada Tuhan sampai garis akhir. Tetap pegang teguh pengajaran yang benar, tetap pegang teguh pengajaran yang benar, ya. Nah itu terakhir, tetap percaya berharap Tuhan, menyembah Tuhan. Nah, banyak menyembah justru. Tuhan izinkan salib, izinkan sakit bagi daging, sengsara, dan lain-lain, supaya kita banyak menyembah Tuhan, tersungkur di bawah kaki Tuhan, banyak tersungkur di bawah kaki Tuhan, percaya berharap kepada Tuhan, tersungkur di bawah kaki Tuhan. Itu kuat teguhan, itu Shekinah glory, itu namanya Shekinah glory. Ya, semoga kita bisa mengerti. Tuhan tolong kita semua. Tapi kalau sudah ada, kalau diberkati, mari kebaktian, mari. Tapi saat-saat kita sulit, enggak bisa ibadah, enggak bisa. Wah, ini bukan roh kemuliaan, itu daging, sifat daging. Belum ada Roh Kudus, itu daging. Daging begitu, kalau enak daging, wah senang, mau apa? Ayo. Nah, itu. Tapi coba waktu sakit, daging sakit, menderita, kita tetap setia. Kita tetap menyembah Tuhan. Betul-betul. Itu betul-betul bukan daging lagi, roh kemuliaan. Tunjukkan hari-hari ini, aku ikut Tuhan, ini bukan daging, tapi roh kemuliaan. Tidak akan pernah berhenti di tengah jalan sampai kemuliaan kekal selamanya. Itu kuat teguh hati. Kuat teguh. Nanti pengikutan ke Bukit Sion, nggak akan berhenti di tengah jalan, percuma. Sampai naik ke bukit. Nah, itu pengikutan roh kemuliaan, Shekinah glory, bukan daging, sama sekali bukan daging. Ya, ayo tetap setia, sebagai apa saja tetap setia. Hari-hari ini kita semuanya ditingkatkan. Kalau saya mengatakan bukan berhenti melayani, ditingkatkan. Loh, saya sudah tidak terima tamu ini karena di rumah. Ditingkatkan, tim doa, banyak berdoa. Itu nomor satu, Shekinah glory, kegunaannya, keubahan hidup, mujizat terbesar. Mujizat terbesar yang harus kita alami. Itu keubahan hidup. Ya, Tuhan tahu. Yang kedua, Keluaran 14 ayat 18 dan 21. Keluaran 14, 18 dan 21. Ya, ini kemuliaan. Maka orang Mesir akan mengetahui bahwa akulah Tuhan apabila aku memperlihatkan kemuliaanku terhadap Firaun, keretanya dan orang yang berkuda. Lalu Musa mengulurkan tangan ke atas laut, dan semalam-malam Tuhan menguakkan air laut dengan perantara angin timur. Ini roh kemuliaan, Roh Kudus, angin timur yang keras membuat laut menjadi tanah kering, maka terbelahlah air itu. Luar biasa. Jadi ini roh kemuliaan. Roh Kudus sanggup membelah laut Kolsom dulu, sanggup membelah laut Kolsom. Ketika Musa dan Israel terjepit di tengah-tengah, ke depan laut, Musa dan bangsa Israel dalam keadaan terjepit dalam perjalanan menuju ke Kanaan, ya, dalam keadaan terjepit. Ke depan tidak bisa laut Kolsom, ke belakang tidak bisa Firaun,
kiri kanan tidak bisa, padang gurun yang sudah menggunung, padang gurun tidak bisa dilewati. Nah, itu terjepit, hanya ada satu kata, mati. Terjepit sama dengan mati, tidak ada jalan keluar, mati. Hanya itu. Nah, tapi ada roh kemuliaan bisa. Laut Kolsom terbelah, artinya Laut Kolsom terbelah artinya Roh Kudus, roh kemuliaan. Nah, ini kalau kita kuat teguh hati, artinya kalau kita kuat teguh hati, ada menampung roh kemuliaan, maka roh kemuliaan sanggup untuk memberi jalan keluar dari segala masalah yang mustahil. Menyelesaikan masalah, mati jadi hidup, mustahil menjadi tidak mustahil, mustahil menjadi tidak mustahil. Menyelesaikan masalah yang apa saja, masalah ekonomi, penyakit yang sudah mati, mustahil. Ada roh kemuliaan, ada kuat teguh hati, itu tempatnya roh kemuliaan. Nah, itu bukti ada Shekinah Glory. Kita kuat, tidak kecewa, tidak mundur setapak pun, tidak menyerah kalah. Ayo maju terus, tetap percaya, berharap Tuhan, menyembah, tersungkur di kaki Tuhan, serahkan pada Tuhan. Biar roh kemuliaan itu tangan Tuhan yang bekerja di tengah kita. Tuhan tolong, masa depan bisa jalan ke depan, masa depan yang berhasil indah bisa. Yang sudah dikatakan suram mati ada. Usaha silakan, tetapi ditambah dengan penyucian sampai percikan darah. Terima darah Yesus, mengampuni, ayo saling mengaku mengampuni. Kemudian firman pengajaran menyucikan, yuk terima hajaran, terima ruangan suci. Kemudian kita mengharap kedatangan Tuhan. Praktiknya tekun tergembala itu. Praktiknya mau percikan darah, mau salib, memikul salib. Ayo kerjakan itu. Ada Shekinah Glory terakhir, ada Shekinah Glory, roh kemuliaan yang ada. Tabernakel itu berakhir dengan Shekinah Glory. Saudara, Shekinah Glory. Kita juga kalau ikuti langkah Tuhan, tabernakel, halaman, ruang suci, ikuti ruang suci, kita terus disucikan. Akan ketemu, mau tidak mau, ketemu Shekinah Glory. Kapan tahu ada Shekinah Glory enggak di dalam hidup saya? Jamah hati, kuat teguh hati enggak? Dikit-dikit percuma, malas. Enggak ada. Tapi kalau kuat teguh hati, ayo menghadapi Laut Kolsom, Tuhan tegur Musa, jangan berseru-seru, maju, berangkat. Ayo kuat, ayo berangkat. Itu Shekinah Glory. Itu sudah di ruangan Maha Suci, kuat teguh hati, apapun tidak goyah, tidak mundur setapak. Roh Kudus bekerja, tangan Tuhan, roh kemuliaan bekerja. Ya, dan saudara, ada masa depan dan bergerak ke depan itu dipakai. Orang yang kuat teguh hati ini ada Shekinah Glory dipakai dalam gerakan besar waktu itu. 1 juta orang kira-kira saudara. Yaitu 603.550 orang laki-laki saja, belum perempuan, belum anak-anak, belum binatang. Waduh saudara, ya, rombongan besar. Belum orang-orang yang ikut, orang-orang yang ikut-ikutan dulu. Semua kesana. Itu kegerakan dipakai dalam kegerakan Roh Kudus ujian akhir, kegerakan pembangunan tubuh Kristus yang sempurna, mempelai wanita untuk masuk Yerusalem baru, Kanaan sama. Kita dipakai semua. Tuhan tolong kita semua. Jangan dipakai Babel. Ya, ini hasil atau kegunaan yang kedua. Pertama, mengubahkan, kuat teguh hati, itu gambaran, itu bukti bahwa kita ada Shekinah Glory, kuat teguh hati. Menggunakan kekuatan Tuhan. Kuat teguh hati itu bukan merasa kuat, menggunakan kekuatan Tuhan. Shekinah Glory itu kekuatan Tuhan, kekuatan kita hari-hari ini menghadapi apa saja. Laut Kolsom tadi, kemudian di Keluaran 16 saja, menghadapi krisis bisa saja. Keluaran pasal yang ke-16, waktu itu bangsa Israel kelaparan, betul-betul kelaparan saja. Tidak ada makanan, dia mau daging, mau ini saudara, mau roti. Ya, waktu itu tidak ada, di mana pasir semua itu saudara. Tapi kemuliaan Tuhan bisa menolong. Ayat 2 mulai 2 sampai Keluaran 16 ayat 2, 3 dan 7.
2, 3, 7. Di padang gurun itu bersungut-sungutlah segenap jemaah Israel kepada Musa dan Harun dan berkata kepada mereka, kalau kami mati tadinya di tanah Mesir oleh tangan Tuhan ketika kami duduk menghadapi kuali berisi daging dan makan roti sampai kenyang, sebab kamu membawa kami keluar ke padang gurun untuk membunuh seluruh jemaah dengan kelaparan. Ayat 7. Dan besok pagi kamu melihat kemuliaan Tuhan karena ia mendengar sungut-sungutmu kepadanya. Sebab apalah kami ini, maka kamu bersungut kepada kami. Minta daging, minta roti di padang pasir. Tapi bisa, mana datang roti, burung puyuh datang, tiba-tiba plak mati. Bisa, bisa terjadi. Tuhan tolong. Kemuliaan Tuhan, ini roh kemuliaan, kegunaan roh kemuliaan. Yang ketiga, roh kemuliaan sanggup untuk menghadapi krisis rohani dan jasmani. Krisis rohani, ketidakpuasan, kelaparan rohani, tidak puas secara rohani. Sehingga tidak puas secara rohani ini bahaya. Mulai bersungut, saling menyalahkan, saling bertengkar, saling menyalahkan, saling bertengkar. Nah, itu krisis. Kalau dalam nikah sampai terjadi KDRT, sampai jadi perceraian, perselingkuhan, nah ini rasa tidak puas. Nah, itu sehingga mendorong mencari kepuasan-kepuasan di dunia juga, sampai jatuh bangun dalam dosa-dosa, sampai puncak dosa. Dosa makan minum, kawin mengalah. Nah, ini tidak puas sekarang, kelaparan rohani. Justru di gereja juga terjadi, sehingga kepuasan-kepuasan dunia banyak masuk di gereja, sehingga firman disingkirkan, kepuasan firman disingkirkan. Yang penting senang musiknya, senang nyanyinya, senang boleh, tetapi kepuasan firman sudah tidak ada lagi. Malah kalau firman terlalu lama, terlalu ini, sudah pulang aja. Yang senang musiknya ini keliru. Kepuasan dunia yang dimasukkan di sana. Sehingga kepuasan surga tergeser. Kepuasan surga lewat pemberitaan firman, terutama makan firman, sudah tergeser, sudah tidak ada lagi. Nah, ini yang bahaya. Sampai masuk Babel, dosa makan minum, kawin, membangun Babel nanti. Kemudian juga krisis jasmani. Ya memang krisis, sekarang sulit semua mengeluh, sulit penghasilan merosot, semua sulit. Krisis secara jasman, kelaparan jasman. Mampu roh kemuliaan itu, tangan Tuhan mampu mengadakan yang tidak ada daging, ada daging, tidak ada roti, ada roti. Dari yang ada cuma pasir, tidak ada daging, tidak ada roti, ada daging, roti. Sudah, tidak ada menjadi ada, untuk memelihara kehidupan kita yang kecil tak berdaya di tengah kesulitan dunia yang makin memuncak, membesar, sampai antikris berkuasa di bumi 3,5 tahun. Kita dipelihara daging dan rotinya Tuhan. Perjamuan suci, firman pengajaran dan perjamuan suci. Ini terjadi. Dulu mereka di padang gurun 40 tahun. Kita 3,5 tahun nanti di padang gurun bersama. Sudah dipelihara Tuhan seperti Israel. Ada roti, ada daging, ada firman pengajaran benar dan perjamuan suci. Sekali lagi, kebaktian pendalaman Alkitab merupakan adaptasi, latihan untuk hidup di dalam penyingkiran di padang gurun. Zaman antikris berkuasa di bumi 3,5 tahun. Diperhatikan baik-baik. Tuhan tolong kita semua. Semoga kita mengerti. Ya, ini menghadapi krisis. Ya. Kemudian terakhir yang ketiga, dalam Yohanes 11 ayat yang ke-32, 39, 40. Mari. Yohanes 11, 32, 39, 40. Ini Maria dan Marta. Perlu kemuliaan Tuhan juga. Ya, mereka dikasih Tuhan, mengasihi Tuhan, tetapi ketika saudaranya sakit, mereka sudah kirim kabar, sekarang berdoa, puasa, diizinkan meninggal. 4 hari Yesus sengaja tidak datang, sampai busuk 4 hari. Tapi Tuhan memperlihatkan kemuliaan. Tidak ada yang terlambat bagi Tuhan.
tepat waktu untuk menunjukkan kemuliaannya kepada kita. Saudara, Yohanes 11:32, saudara, ayat yang ke-32. Setibanya Maria di tempat Yesus berada dan melihat dia, tersungkurlah ia di depan kakinya, berkata kepada Tuhan, sekiranya engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak mati. Ini banyak tersungkur menghadapi Lazarus yang mati 4 hari, busuk, ya, dan lain sebagainya. Banyak tersungkur di kaki Tuhan hari ini, sampai ada Shekinah glory. Ayat yang ke-39, kata Yesus, angkat batu itu. Marta, saudara orang yang meninggal itu, berkata kepada Tuhan, ia sudah berbau sebab sudah 4 hari ia mati. Jawab Yesus, bukankah sudah kukatakan kepadamu, jikalau engkau percaya, engkau akan melihat kemuliaan Allah. Nah, ini jelas kemuliaan. Tersungkur, ini kuat teguh hati, bukan ngomel menghadapi, ya, Maria tersungkur di bawah kaki Tuhan. Kuat teguh hati menghadapi Lazarus yang mati 4 hari. Itu kebusukan, dosa-dosa. Saudara, mungkin banyak anak-anak kita busuk, suami busuk, istri busuk. Ayo hadapi dengan kuat teguh hati, Shekinah glory. Nah itu saudara, yang penting. Saudara, itu mungkin kesedihan ditinggal mati seseorang, sedih, pahit, getir hidup ini. Mari, banyak tersungkur, saudara, banyak tersungkur di bawah kaki Tuhan. Tuhan akan tolong kita semua. Ayat 39, kata Yesus, angkat batu itu. Marta, saudara orang meninggal itu, berkata, Tuhan, ia sudah berbau sebab sudah 4 hari ia mati. Jawab Yesus, bukankah sudah kukatakan kepadamu, jikalau engkau percaya, engkau akan melihat kemuliaan Allah. Nah, ini tersungkur, dihadapi dengan tersungkur, saudara. Kuat teguh hati menghadapi apapun yang terjadi, kebusukan, kehancuran, kesedihan, kepahitan hidup, tersungkur. Ini kita mengaku tersungkur itu di bawah kaki Tuhan di tanah liat. Kita mengaku tanah liat, tidak layak. Banyak kekurangan, kesalahan saya Tuhan. Busuk, angkat batu itu. Banyak yang busuk, sampai kedalaman hatiku busuk Tuhan. Akui di hadapan Tuhan. Jangan ditutup-tutupi, akui di hadapan Tuhan. Bukan cuma di luar bagus, tapi dalamnya seperti kuburan. Semua diakui kebusukan di luar, di dalam, yang istri tidak tahu, suami, anak, orang tua tidak tahu. Tuhan tahu, kita tahu. Setan menuduh kita. Ayo akui lebih baik kepada Tuhan. Dia dibuka, buka batu itu, angkat. Jangan keras hati. Kalau keras hati itu menutupi kebusukan. Kita melembut, mengakui segala kebusukan. Tanah liat, tidak layak, mengakui saya hanya busuk, banyak kekurangan, kelemahan secara rohani ini, dosa-dosa, dan saya tidak mampu, banyak kekurangan, kelemahan jasmani, tidak bisa Tuhan, cari uang sulit, ini sulit, ini ya itu sulit, tidak mungkin, dan lain. Serahkan pada Dia, maka Tuhan bekerja dengan Shekinah glory. Lazarus bangkit, Lazarus busuk jadi harum, busuk jadi harum, menjadi saksi Tuhan hari-hari. Saksi harum, saksi Tuhan membawa bau harum. Kabar baik, firman penginjilan kepada orang-orang berdosa supaya percaya Yesus diselamatkan. Membawa kabar mempelai, pengajaran yang benar, pengajaran mempelai, pengajaran yang benar ini yang lebih tajam dari untuk membawa orang selamat supaya sempurna sama mulia seperti itu, masuk kesatuan tubuh Kristus. Ayo kita bersaksi, bukan bergosip, sudah busuk bergosip, bersaksi harum. Itu ya, Tuhan tolong kita semua. Kesedihan dihapus, diganti kebahagiaan surga. Air mata dihapus, sukacita surga, kebahagiaan surga. Kepahitan, kegetiran, hidup menjadi kemanisan hidup di dalam Tuhan. Di dalam rumah tangga, nikah rumah tangga, hubungan suami istri, anak orang ini, kakak adik, semua hubungan yang manis. Sampai kalau Yesus datang kedua kali, Shekinah glory di awan-awan yang permai mengubahkan kita menjadi sempurna sama mulia dengan Dia. Mempelai wanita yang siap menyambut kedatangan Yesus kedua kali di awan permai Shekinah glory.
Sampai ke Firdaus, sampai ke Yerusalem baru. Kemuliaan, tahta kemuliaan selama-lamanya. Shekinah glory selama-lamanya bersama Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Inilah yang bisa saya sampaikan. Ayo kita memang harus mengalami penyucian hari-hari, percikan sampai percikan darah. Manfaatkan semuanya bukan untuk dihancurkan, tapi untuk menemukan Shekinah glory. Kuat, teguh hati, maka Shekinah glory yang bekerja, tangan Tuhan yang bekerja. Nah, sekarang yang penting kuatkan hatiku. Apapun yang kuhadapi, kuatkan aku Tuhan. Tidak kecewa, tidak putus asa, enggak ngomel. Oh, ayo, tidak tinggalkan Tuhan, tidak lari. Ayo di bawah kaki Tuhan terus. Ini kita kuat, teguh hati sampai betul-betul Tuhan bekerja dengan Shekinah glory. Tuhan memberkati kita. Mari bangkit berdiri, kuatkanlah hatimu lewati semua pencobaan. Mari, Tuhan pasti sanggup. 85 suplemen. Ya, Tuhan pasti sanggup. Mari kita bangkit berdiri, pelayan perjamuan suci di rumah masing-masing siap-siap. Mari kita bangkit berdiri. Tuhan pasti sanggup. Kuatkanlah hatimu lewati setiap persoalan. Tuhan Yesus selalu menopangmu. Jangan berhenti harap padanya. Tuhan pasti sanggup. Tangannya takkan terlambat untuk mengangkatmu. Tuhan masih sanggup. Percayalah, Dia tak tinggalkanmu. Sekali lagi. Tuhan pasti sanggup. Tangannya takkan terlambat. Shekinah glory tangan Tuhan tidak terlambat. Kelihatan terlambat, 4 hari sudah terlambat. Tidak, tepat waktu. Percayalah, Dia tak tinggalkanmu. Dengan tundukkan kepala dengan bersenandung. Dengan keyakinan, kuat, teguh hati, yakin hanya Tuhan, bukan yang lain. Hanya Shekinah glory tangan Tuhan, tangan Roh Kudus mampu. Ada yang butuh Shekinah glory tangan Tuhan, angkat 2 tangan ke atas, percaya, yakin kepada Tuhan. Yang sangat sulit hari-hari ini, sangat berat dalam kesedihan, kepahitan, kehancuran, kebusukan, mustahil. Ayo sekali lagi, haleluya. Haleluya, haleluya. Oh, Shekinah glory sanggup Tuhan melakukan apa saja. Haleluya. Oh, haleluya, haleluya. Dalam kebusukan dosa-dosa sanggup Engkau menolong. Dalam kepahitan, kegetiran hidup, dalam kesedihan, kemustahilan, Engkau yang tahu. Shekinah glory sanggup menghibur, menolong kami. Oh, haleluya. Mengubahkan kami yang lemah, sering bimbang, sering tidak percaya. Oh, haleluya. Ya lawasa, ya lawasa. Oh, haleluya. Haleluya. Oh, haleluya. Haleluya. Ya lawasa, ya lawasa. Oh, haleluya. 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 Yesus, haleluya.
Kami menyembah-Mu. Kami menyembah-Mu. Oh, haleluya, haleluya. Kami menyembah-Mu Tuhan. Engkau baik bagi kami. Haleluya. 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 Kami menyembah-Mu Tuhan. Terima kasih sampai kesempurnaan. Sampai sama mulia dengan Engkau Tuhan. Terima kasih bersama keluarga kami juga semua. Tuhan tolong turunkan tangan. Terima kasih. Sekarang kami akan menerima perjamuan suci. Roti adalah tubuh-Mu yang dipecah-pecahkan. Anggur adalah darah-Mu yang dicurahkan. Di dalamnya ada uluran tangan Tuhan. Shekinah glory, roh kemuliaan. Sanggup melakukan apa saja bagi kami. Sampai menyempurnakan, memuliakan kami. Tidak ada yang mustahil. Kebusukan, kehancuran, apapun kemustahilan Tuhan. Sampai divonis mati pun Shekinah glory masih mampu menolong kami semua. Terima kasih Tuhan. Sampai kesempurnaan Tuhan. Sucikan, layakkan kami, bubuhkan berkat atas perjamuan suci ini. Terima kasih syukur kepadamu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Silakan duduk kembali. Kita nyanyi lagi, kemudian perjamuan suci akan dijalankan. Haleluya. Tuhan pasti sanggup. Tangannya takkan terlambat untuk mengangkatmu. Tuhan masih sanggup. Percayalah, Dia tak tinggal. Letakkan di dada dengan tundukkan kepala. Kuatkan, teguhkan hati kami. Percayalah, angkat tubuhnya di tangan. Percayalah dengan sekali lagi, percayalah. Haleluya. Dengarkan firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah kuterima dari Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti. Dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Kita makan bersama-sama. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Angkat cawan darahnya di tangan kanan. Lebih tinggi dari kepala. Perjamuan suci bukan obat, lebih dari itu. Uluran tangan Tuhan, Shekinah glory, bukan cuma bisa menyembuhkan. Melakukan apa saja sampai menyempurnakan. Sampai di awan permai, awan kemuliaan Shekinah glory di awan-awan yang permai. Sampai Shekinah glory di Yerusalem yang baru. Namun, jika ada penyakit bisa diraba tangan kiri raba. Jika tidak bisa letakkan di dada. Penyakit apapun yang mustahil pun serahkan pada Tuhan. Ada masalah, ada dosa, kepahitan hati, kegetiran hidup, kesedihan, ketakutan, kehancuran, kebusukan, apa saja serahkan kepada Dia. Shekinah glory mampu menolong kita semua. Kuatkan, teguhkan hati kita semua. Dengarkan firman Tuhan. Demikian juga Ia mengambil cawan, sudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Puji Tuhan. Kita minum bersama-sama dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Bukan hanya sampai di dunia, tapi di awan-awan permai sampai di Yerusalem baru. Semoga sekeluarga kita semua
ada di sana bersama-sama. Jangan ada yang ketinggalan. Ayo bersaksi, ayo saling menguatkan hari-hari ini. Angkat dua tangan ke atas. Sebab setiap kali kamu makan roti dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang kembali. Haleluya. Oh haleluya. Haleluya Yesus. Haleluya, haleluya. Yesus, haleluya. Jangan ada yang ketinggalan kami. Kuatkan, teguhkan kami. Jangan ada yang mundur setapak pun Tuhan. Apapun kami hadapi. Haleluya, sekeluarga kami, seluruh jemaat Tuhan. Haleluya, haleluya. Kuatkan kami. Sakinah glory menolong kami. Sampai kesempurnaan Tuhan. Sampai selama-lamanya. Terima kasih, haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Turunkan tangan dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Terima kasih Tuhan. Demikian Tuhan, Engkau tolong kiranya Tuhan. Kami serahkan ke dalam tangan-Mu, biarlah Tuhan tetapkan firman-Mu. Tuhan, roh-Mu yang suci, roh kemuliaan, sakinah glory ada dalam kehidupan kami. Sampai Tuhan datang kembali kedua kali. Terima kasih, syukur kepadamu. Terima kasih. Kuatkan kami semua. Terima kasih. Biar berkat-Mu dan damai sejahtera-Mu dalam persekutuan dengan Allah Bapa, Allah Sang Putra, dan Allah Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus menyertai kami sekalian. Mulai saat ini sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Selamat malam. Tuhan memberkati kita semua. Puji Tuhan. In His name